Seorang wanita dari Inggris menghadapi hukuman mati dengan regu tembak setelah didakwa membunuh pacarnya di Dubai. Brooke George yang berusia 23 tahun mengaku bahawa dia menikam pasangannya untuk membela diri, menurut kelompok kampanye Detained in Dubai. Mereka mengatakan Brooke mengaku bahawa pasangannya menjadi semakin mengekang dan kasar pada perjalanan kedua mereka ke kota itu, dan bahawa dia berusaha meninggalkan Dubai setelah dia diserang secara brutal dan paspornya ditahan. Dalam sebuah pernyataan, ibunya mengatakan bahawa sehari sebelum kejadian, Brooke tampak berbeda dari biasanya, dan dia percaya bahawa Brooke sangat berusaha untuk pulang dan menjauh dari apapun yang telah terjadi padanya. Detained in Dubai mengatakan bahwa orang-orang terdekat Brooke berpikir dia mungkin telah dipancing ke Dubai dengan alasan palsu untuk tujuan eksploitasi. Mereka meminta agar perempuan berusia 23 tahun itu dibebaskan dengan jaminan dan agar kasusnya diperlakukan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Seorang influencer sekarang menghadapi kemungkinan hukuman mati oleh regu tembak di Dubai setelah dia melakukan kesalahan dengan melakukan kejahatan di negara Islamis. Dan tentu saja, dia mengaku membela diri. Mari kita bahas detail dari kisah gila ini. Sepertinya dia benar-benar tidak menyangka akan berada di pusat kasus kriminal internasional. Namun awal tahun ini dia bertemu dengan William Treby yang berusia 26 tahun secara online. Dan menurut berbagai laporan, keduanya terhubung melalui Facebook, lalu dengan cepat mulai berbicara. Tak lama kemudian, hubungan yang awalnya hanya online itu berubah menjadi rencana untuk bertemu langsung. Treby telah tinggal dan bekerja di Dubai, dan Brooke akhirnya terbang ke sana untuk menemuinya. Putrinya, Brooke, usianya baru 23 tahun. Dia sangat polos. Dia bertemu pria ini di Facebook dating. Dia pergi ke Dubai. Dari sudut pandangnya, itu adalah kisah cinta yang sangat cepat. Dia ajak ke semua restoran mewah, dibawa ke kelab pantai. Dia mengatur agar Brooke melakukan pemotretan model di pantai. Brooke sangat bangga dan bahagia dengan semua ini. Brooke pulang ke rumah, lalu bercerita kepada ibunya, "Lihat, aku sudah bertemu dengan seorang pria yang mungkin bisa menjadi pasangan hidupku di masa depan." Dan ini disebut love bombing. Omong-omong, ini adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh para narsisis, terutama pria yang suka melakukan kekerasan. Mereka membuatmu merasa sangat dicintai, sampai kamu tidak tahu harus berbuat apa, dan tidak pernah terpikir bahwa mereka akan melakukan hal buruk kepadamu. Dan ketika mereka mulai melakukan hal-hal buruk kepadamu, kamu terus-menerus membandingkannya dengan sosok luar biasa yang mereka tunjukkan sebelumnya. Jadi kamu pun terjebak dalam hal itu. Dan menurut ceritanya, perjalanan pertama itu berjalan sangat baik. Dia kemudian menggambarkannya sebagai masa terbaik dalam hidupnya. Dan kurasa, di antara pantai-pantai dan tempat-tempat mewah itu, semuanya tampak seperti fase bulan madu pada umumnya bagi pasangan influencer. Tapi menurut Brooke dan keluarganya, perasaan itu tidak bertahan lama. Jadi, masalahnya sebenarnya baru mulai ketika dia kembali ke Dubai untuk kunjungan yang kedua. Dia menerbangkannya lagi ke Dubai. Tapi menurut ceritanya, pengalaman yang dia alami sangat berbeza. Dia sering ditinggal sendirian di sebuah apartemen. Ada orang lain juga di apartemen itu. Ketika mereka pergi keluar, mereka ditemani oleh pria lain ini. Jadi dia bilang bahwa William bertingkah sangat berbeda dari pria yang dia kenal saat perjalanan pertama. Dan melalui pernyataan yang dirilis kepada kelompok advokasi Detained in Dubai, Brooke menuduh bahwa dia menjadi suka mengontrol dan kasar, dan hal-hal kecil mulai membuatnya merasa ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Jadi, salah satu tanda bahaya terbesar ternyata adalah ketika dia mengetahui bahwa William hanya membelikannya tiket sekali jalan ke Dubai. Itu bukan pertanda baik. Keluarga Brooke juga mengklaim bahwa dia menyadari bahwa William memegang paspornya, sehingga membuatnya jauh lebih sulit untuk sekedar pergi dan pulang kapanpun dia mau. Dan sekali lagi, ini adalah tuduhan yang belum terbukti di pengadilan, tapi ini menjadi inti dari cerita Brooke tentang apa yang terjadi selanjutnya. Jadi ibunya mengatakan bahwa dia langsung melihat perubahan pada Brooke. Selama kunjungan pertama Brooke, dia terdengar bersemangat dan bahagia setiap kali mereka berbicara. Tapi pada perjalanan kedua, panggilan telepon itu menjadi sangat berbeda. Menurut ibunya, Brooke lebih pendiam dari biasanya dan tampak sangat cemas. Dia juga mengatakan bahwa putrinya terus bersikeras bahwa semuanya baik-baik saja, tapi dia bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Lalu datanglah panggilan telepon, yang jika diingat kembali menjadi salah satu bagian terpenting dalam kisah keluarga mereka. Ibunya mengatakan bahwa Brooke menangis tak terkendali. Dia terdengar sangat ketakutan dan berulang kali mengatakan bahwa dia ingin pulang. Ibunya juga mengatakan bahwa dia bisa melihat salah satu mata Brooke bengkak dan mulai menutup. Dan pada waktu yang hampir bersamaan, organisasi Detained in Dubai mengatakan bahwa Brooke mulai memberitahu teman-temannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan dia perlu keluar dari Dubai. Jadi orang-orang dari organisasi itu terus bertanya, "Oke, bagaimana cara kita benar-benar mendapatkan agen AI di tim kita? Mudah saja, lihat bagaimana saya melakukannya dalam 60 detik. Juga disebutkan bahwa Brooke mulai khawatir bahwa dia telah dibujuk ke sana dengan alasan yang tidak benar. Tidak, seorang pria Islamis sedang memancingmu ke sana, membanjirimu dengan kasih sayang. Lalu pada kunjungan kedua, dia mengambil paspormu dan hanya membelikan tiket sekali jalan serta tidak memperhatikanmu. Sungguh tipikal Islamis sekali dia.
Jadi, belum ada bukti publik yang dirilis oleh para penyelidik yang mendukung klaim ini. Jadi maksud saya, terlepas dari apapun yang terjadi di balik pintu tertutup, jelas bahwa setidaknya pada titik ini, hubungan yang Brooke gambarkan sebagai masa terbaik dalam hidupnya, setidaknya menurut ceritanya, sudah hampir berakhir. Oke, Jadi, apa yang terjadi selanjutnya teman-teman? Ada yang bisa menebak? saat itu dia ingin melarikan diri, lalu datanglah malam yang mengubah hidup mereka berdua selamanya. Jadi, mereka berdua pergi bersama pada malam itu ke bar McCafferty's di Jumeirah Village. Brooke menuduh bahwa setelah William minum-minum terjadi pertengkaran dan dia menjadi kasar saat perjalanan pulang ke apartemen. Brooke mengklaim bahwa penyerangan itu berlanjut ketika mereka sampai di rumah. Dan pada suatu saat, dia mengatakan bahwa dia memutuskan untuk benar-benar meninggalkan Dubai. Brooke berhasil mengatur penerbangan kembali ke London dengan bantuan teman-temannya. Tapi ada satu masalah besar, dia masih membutuhkan paspornya. Mereka mengatakan bahwa dia kembali ke apartemen untuk mengambil paspornya, dengan keyakinan bahwa dia bisa langsung mengambil barang-barangnya dan langsung menuju bandara. Tapi apa yang terjadi selanjutnya jelas merupakan bagian utama dari seluruh kasus ini, karena Brooke mengatakan bahwa dia menangis, memohon agar paspornya dikembalikan ketika William diduga menyerangnya lagi. Dia mengaku, aduh. Kalian semua sudah siap? Bahwa dia dipukul berulang kali, takut akan nyawanya, dan meraih pisau dapur yang berada dalam jangkauan tangannya. Dan William kemudian kehilangan nyawanya setelah ditusuk. Tapi pertanyaannya, kenapa? Brooke mengatakan dia bertindak untuk membela diri karena dia percaya bahwa dirinya dalam bahaya. Namun, jaksa Dubai menuntutnya dengan tuduhan pembunuhan berencana, dan disitulah kasus ini menjadi sangat sulit untuk dicerna. Secara terbuka, pihak berwenang belum benar-benar menjelaskan bukti apa yang membuat mereka menyimpulkan bahwa kejahatan itu direncanakan. Mereka belum merilis kronologi rinci tentang insiden tersebut atau memaparkan teori di balik tuduhan itu. Dan itu semua tidak baik. Itu tidak baik. Itu tidak baik. Seorang wanita dari Inggris menghadapi hukuman mati dengan regu tembak setelah didakwa membunuh pacarnya di Dubai. Brooke George yang berusia 23 tahun mengaku bahawa dia menikam pasangannya untuk membela diri menurut kelompok kampanye Detained in Dubai. Mereka mengatakan Brooke mengaku pasangannya menjadi semakin mengontrol dan kasar pada perjalanan kedua mereka ke kota itu dan bahawa dia berusaha meninggalkan Dubai setelah dia diserang secara brutal dan paspornya ditahan. Dalam sebuah pernyataan, ibunya mengatakan bahawa sehari sebelum kejadian, Brooke tampak berbeza dari biasanya dan dia percaya Brooke sangat berusaha untuk pulang dan menjauh dari apapun yang telah terjadi padanya. Detained in Dubai mengatakan bahawa orang-orang terdekat Brooke berpikir dia mungkin telah dipancing ke Dubai dengan alasan palsu untuk tujuan eksploitasi. Mereka meminta agar wanita berusia 23 tahun itu dibebaskan dengan jaminan dan agar kasusnya diperlakukan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah Inggris mengatakan bahawa mereka mendukung seorang wanita Inggris yang ditahan di UEA beserta keluarganya. Inilah alasannya teman-teman. Kalian tidak ingin ditahan di negara Islamis. Saya tidak mengatakan bahwa dia tidak seharusnya pergi ke pengadilan dan menjalani proses hukum. Tapi saya ingin prosesnya dilakukan sedemikian rupa sehingga dia bisa menyampaikan semua kekhawatirannya secara utuh. Brooke George meninggalkan Gravesend menuju gemerlapnya Dubai bersama seorang pria yang dia temui secara online. Namun sekarang, Brooke telah didakwa dengan tuduhan pembunuhan dan terancam hukuman mati dengan regu tembak menurut sebuah kelompok hak asasi manusia yang mengatakan bahwa wanita berusia 23 tahun itu bertindak untuk membela diri dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga Brooke mengatakan bahwa ini adalah kunjungan kedua wanita berusia 23 tahun itu ke Dubai untuk bertemu pria tersebut. Setelah sebelumnya, ia menggambarkan pengalaman pertamanya sebagai momen terbaik dalam hidupnya. Namun kelompok kampanye Detained in Dubai mengatakan Brooke mengaku pasangannya menjadi semakin posesif dan kasar dan dia mengambil pisau untuk membela diri saat terjadi kekerasan. Jangan bepergian untuk bertemu pria Islamis. Bagaimana? Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Bukan hanya pria-pria itu yang akan bermasalah, tapi pemerintah yang mendukung mereka juga akan bermasalah. Dan apapun yang kamu lakukan, kamu akan tetap terseret masalah. Jangan pergi. Jangan pergi ke Afghanistan. Jangan pergi. Jangan tergoda oleh pria-pria yang memikatmu. Hanya itu saja. Mereka ingin memikatmu. Itu sangat jelas. Itu sangat sederhana. Tidak rumit sama sekali. Jangan pergi dan bepergian ke negara-negara dengan pria Islamis yang melakukan love bombing terhadapmu. Sederhana. Mudah. Mari kita berharap gadis ini benar-benar bisa keluar dari situasi ini. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.